Alasan untuk mencapai tujuan Suho, yaitu bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, dia bersedia menerima semua bantuan dari manapun. Suho lalu mengambil pedang Fang of Rakan dan mengajaknya untuk bekerja sama menghadapi Itarim. Pedang Fang of Rakan pun setuju untuk membantu keturunan Shadow Monarch asalkan Suho membawanya ke tempat Sanctuary. Kemudian, berita Suho yang menyelamatkan para pekerja tambang di dalam dungeon menjadi berita hangat. Banyak guild besar yang ingin merekrutnya. Namun, Suho tidak tertarik karena guild akan menghalanginya untuk berkembang. Suho bersama Beru dan pedang Fang of Rakan akhirnya pergi ke wilayah kekuasaan Guild Heina yang menjadi lokasi Sanctuary. Suho pun bertarung melawan para Magic Beast yang berada di sekitar tempat itu. Dengan skill kombinasi dari Ruler's Authority dan Shadow Authority, dia berhasil mengalahkan para Magic Beast dan menjadikan mereka sebagai pasukan bayangan. Di dalam markas Guild Heina, Suho melihat ada beberapa manusia yang menjadi tahanan dari Guild Heina. Tanpa pikir panjang, Suho kemudian melompat dan menyerang salah satu hunter yang membawa para Sandra itu. Apakah Suho berhasil mengalahkan para hunter Guild Heina dan menyelamatkan para Sandra, minasan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari tendangan keras Suho yang berhasil mengenai wajah seorang hunter yang sedang menahan Sandra. Beru dan makhluk summon lainnya tampak heran melihat tindakan Suho. Begitupun dengan para hunter yang sangat terkejut melihat kedatangan seorang penyusup yang menyerang rekan mereka di wilayah Guild Heina. Salah satu anggota Guild Heina bertanya, "Siapa bajingan yang menyerang itu?" Suho pun langsung panik karena telah bertindak dengan gegabah. Dia mengetahui jika tindakannya itu ilegal, di mana dia menyusup ke wilayah guild lain. Suho pun berusaha mencari cara agar identitasnya tidak ketahuan. Suho lalu menggunakan Shadow Serigala dan mengubahnya menjadi sebuah topeng yang menutupi wajahnya. Setelah memakai topeng serigala, Suho mengatakan jika Hunter Guild Heina telah melakukan penculikan dan membahayakan nyawa orang lain. Lalu, apa sebenarnya tujuan mereka melakukan hal itu? Namun para Hunter Guild Heina membalas jika seharusnya itu menjadi pertanyaan mereka. Selain menyusup ke wilayah mereka, Suho juga menyerang mereka. Apakah Suho ingin mati? Mereka pun langsung berlari untuk menyerangnya. Melihat hal itu, Suho pun dengan cepat menghindari serangan para hunter. Lalu dengan satu pukulan keras, satu hunter Guild Heina terhempas jauh ke belakang hingga mengenai tubuh rekannya. Suho lalu menendang dua hunter lainnya dengan keras. Melihat pertarungan itu, Beru tidak menyangka jika Suho telah tumbuh menjadi lebih kuat. Dan sepertinya Awakener rank D sudah terlalu lemah untuk menjadi lawan Suho. Beru pun sangat tersentuh melihatnya. Dengan satu gerakan cepat, Suho berhasil melumpuhkan 6 hunter rank D Guild Heina. Dia menyebut jika itu terlalu mudah untuknya. Saat ini, Sung Suho sudah berada di level 16. Untuk job dan title belum ada. Fetish sebesar 0, health point sebesar 2350, mana point sebesar 235, untuk strength sebesar 33, dexterity sebesar 25, sense sebesar 25, stamina sebesar 25, dan intelligence sebesar 25. Suho lalu mengikat para hunter Heina dalam keadaan pingsan dengan wajah yang sudah babak belur. Beru berkata, jika monark muda telah membereskan mereka dengan baik. Para Sandra lantas mengucapkan terima kasih karena telah menolong mereka. Para Sandra bertanya, apakah Suho seorang hunter yang dikirim oleh asosiasi hunter? Suho yang bingung hanya mengiyakannya. Mendengar itu, para Sandra tampak terharu. Suho kemudian mengatakan jika dia akan membereskan tempat itu dan menyuruh mereka untuk lari ke tempat yang aman. Para Sandra lalu pergi dengan mengendarai sebuah truk. Suho tampak bingung mengapa Guild Heina melakukan penculikan orang. Tiba-tiba, pedang Fang of Rakan merasakan sebuah energi sihir yang menjadi alasan mengapa dia harus datang ke tempat itu.
Suho lalu berjalan mengikuti pedang Feng of Rakan menuju ke sebuah gudang. Suho tampak terkejut melihat sebuah kandang besi yang digunakan untuk mengurung manusia layaknya hewan. Bahkan terdapat beberapa alat suntik yang dipakai untuk mengambil darah korbannya. Rupanya Beru merasakan sebuah energi samar-samar yang berasal dari seekor anak serigala. Suho pun melihat binatang mirip seekor anjing yang dirantai, sehingga membuatnya menjadi tambah penasaran dengan apa yang diperbuat oleh guild Heina. Pedang Feng of Rakan menyebut jika itu bukanlah anjing, namun serigala muda yang merupakan keturunan dari King of Beasts, Monarch of Feng. Rupanya setelah dikalahkan oleh Shadow Monarch saat perang, Feng Monarch menugaskan seorang penjaga untuk mengantarkan sisa keturunannya ke sebuah tempat perlindungan. Dia percaya jika suatu hari Feng Monarch baru akan muncul apabila keturunannya berhasil selamat. Sebenarnya pedang Feng of Rakan bahkan tidak berharap lahirnya Feng Monarch baru, karena dia hanya berharap keturunannya terus hidup. Suho pun segera menyelamatkan Feng Monarch muda. Beru merasakan energi dari Feng Monarch walaupun daya hidupnya sudah menurun. Dan jika dibiarkan saja, maka besar kemungkinan dia akan mati. Beru lalu bertanya apa yang akan dilakukan oleh Monarch muda. Tiba-tiba Suho mendengar suara dari seseorang yang berada di belakangnya. Pimpinan dari guild Heina tiba-tiba menghampiri mereka sambil berkata bahwa para anggotanya yang berada di luar semuanya telah dikalahkan. Dia berpikir jika ada beberapa penyusup, namun ternyata hanya ada satu orang saja. Suho segera memakai kembali topengnya. Dia tidak menyangka jika masih ada orang yang tersisa di tempat itu. Suho sangat terkejut melihat seekor monster yang menyebut jika guild Heina semuanya tidak berguna, sehingga dia tidak ingin lagi percaya kepada manusia. Siapa sangka pedang Feng of Rakan kaget karena melihat Brockie yang masih hidup. Suho lalu bertanya, apakah Feng of Rakan mengenalnya? Pedang Feng of Rakan menjawab jika dia mengenalnya. Brockie adalah penjaga yang ditugaskan untuk menjaga para keturunan Feng Monarch. Dengan senyum mengerikan, Brockie berkata jika sudah lama dia tidak melihat pedang Feng of Rakan yang juga masih hidup. Pedang Feng of Rakan lantas memancarkan kekuatannya dan memperingatkan Brockie. Apakah dia sudah lupa jika dia seharusnya ditugaskan untuk menjaga para keturunan Feng Monarch? Namun Brockie melakukan hal yang sebaliknya, sehingga keturunan Feng Monarch dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Brockie kemudian sangat marah melihat Suho. Dia dengan cepat sudah berada di depan Suho untuk langsung menyerangnya. Brockie mengatakan, berani sekali manusia menyentuh sesuatu yang menjadi miliknya. Suho tidak menyangka monster itu memiliki kecepatan yang mengerikan. Setelah mengambil Feng Monarch muda, Brockie pun menyerang Suho dengan pukulan yang sangat keras. Suho yang mencoba menahan serangan itu terlempar jauh hingga menghancurkan dinding gudang dan beberapa kontainer. Beru sangat khawatir melihatnya dan menanyakan, apakah Monarch muda baik-baik saja? Suho lalu berkata bahwa itu adalah serangan yang tersakit di antara semua serangan yang telah dia terima dalam pertarungan sebelumnya. Sampai-sampai kepalanya berdarah dan terasa pusing, sehingga dia meminta Beru tidak berteriak. Bersamaan dengan itu, skill endurance Suho telah naik level di mana ketahanan fisiknya yang sebelumnya 20% kini naik ke 40%. Beru lalu menjelaskan bahwa ketika mereka sampai ke tempat itu, dia samar-samar merasakan sisa semacam energi. Dia pun baru sadar jika itu adalah energi dari Itarim. Beru merasakan energi Itarim dari tubuh Brockie. Suho pun tampak terkejut mendengarnya. Pedang Feng of Rakan kemudian bertanya, apakah Brockie sadar dengan apa yang saat ini dia lakukan kepada keturunan Feng Monarch? Brockie lalu balik bertanya, bagaimana caranya dia bisa mempertahankan tingkat kekuatannya setelah kehilangan tempat berlindung. Brockie menjelaskan bahwa ini hanya soal nasib. Yang lemah akan ditentukan oleh keinginan yang kuat dan sangat wajar
jika yang lemah bertugas untuk menopang yang kuat. Dan serigala muda itu sangat lemah meskipun dia adalah keturunan dari Feng Monarch. Sehingga bisa dikatakan jika serigala muda itu adalah sumber nutrisi terbaik di sekitar wilayah ini. Itulah yang selama ini dimakannya. Lebih tepatnya, Broky secara berkala meminum darah keturunan Monarch. Mendengar itu, pedang Fang of Ra akan bersumpah akan membunuh Broky meskipun itu akan menjadi hal terakhir yang akan dia lakukan. Dengan wajah haus darah, Broky bersiap memangsa keturunan Fang Monarch. Sambil tertawa, Broky mengatakan apa yang bisa dilakukan oleh produk gagal seperti pedang itu sendirian. Alasan kenapa Rakan mati adalah karena dia lemah. Broky yang telah bertahan selama ini cocok untuk menjadi yang terkuat. Dan setelah itu, dia akan menjadi Fang Monarch berikutnya. Mendengar itu, Suho segera menggunakan skill Ruler's Authority untuk mengendalikan pedang Fang of Rakan dan menyerang lengan Broky serta menyelamatkan serigala muda. Beru pun segera menangkap serigala muda yang sudah sangat lemah itu. Suho mengetahui jika pedang Fang sudah sangat marah, tapi itu menjadi hal yang bagus buatnya. Karena ini akan menjadi kerjasama pertama antara Shadow dan Fang. Dengan wajah emosional, akhirnya Suho menemukan petunjuk tentang keberadaan ayahnya. Broky pun tampak kesal karena ada seekor serangga yang berani melukainya. Dia berjanji akan membunuh manusia yang berani mengusiknya. Beru tampak kesal karena tidak bisa apa-apa selain menonton mereka. Suho yang menggunakan senjata Fang of Rakan bersiap menghadapi Broky. Sebuah quest pun muncul di mana quest darurat itu menyuruhnya untuk memburu dan mengalahkan Haina, yaitu Broky, dan memastikan agar dirinya tetap selamat. Akhirnya, Suho memahami dari mana mereka mendapatkan nama guild itu. Namun, bagaimana bisa ada monster yang mendirikan guild dan menculik orang-orang? Apakah kejadian ini berkaitan dengan Itarim? Para hunter yang masih terikat kemudian meminta Broky untuk melepaskan mereka. Anak buahnya menyebut jika Suho bukanlah orang sembarangan sehingga para hunter akan membantunya. Suho pun bersiap dan tidak membiarkan hal itu. Secara mengejutkan, Broky pun menerkam seluruh hunter yang hendak membantunya. Suho sangat terkejut melihat kejadian mengerikan tersebut. Setelah menyantap para hunter, Broky menyebut bahwa dia tidak membutuhkan bantuan untuk melawan orang seperti Suho. Dan para hunter Haina tidak menyadari posisi mereka sehingga dia langsung mengeksekusinya. Suho pun segera menyerang menggunakan pedang Fang of Rakan, namun Broky berhasil menahan pedang itu. Suho tidak menyangka bahwa Broky membunuh para anak buahnya hanya demi alasan seperti itu. Sambil tersenyum, Broky menjawab jika hak untuk hidup bagi makhluk lemah ditentukan oleh mereka yang memiliki kekuatan. Sehingga jika ada orang yang memiliki kekuatan menginginkan sesuatu, maka mereka tidak membutuhkan alasan untuk langsung mengambilnya. Suho kembali terhempas setelah Broky menahan serangannya. Broky dengan cepat melanjutkan serangannya, namun Suho berhasil menghindarinya tepat waktu. Pukulan Broky mampu menghancurkan sebuah kontainer barang. Tidak sampai di situ, Broky pun berteriak hingga menghempaskan serpihan kontainer. Rupanya, Suho sudah berada di atasnya dan menyerang menggunakan Storm Slash. Dampak dari serangan itu mampu melukai tubuh Broky. Namun Broky tertawa karena cuma segitu kemampuan dari keturunan Shadow Monarch. Tiba-tiba, pedang Fang of Ra akan bergerak dengan cepat menembus tubuh Broky. Rupanya, Suho belum selesai. Dia menggunakan skill Authority untuk mengontrol pedang Fang of Rakan yang terus bergerak menembus tubuh Broky. Pedang Fang of Rakan menanyakan mengapa Broky berubah seperti itu. Padahal, dulunya Broky menghormati dan mengabdikan dirinya pada Lord Rakan. Apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Broky lalu menjawab bahwa dia dulunya menghormati Rakan. Namun pengaruh sihir Itarim membuat Broky menjadi sangat kuat dan sekarang dia sudah tidak menghormatinya lagi. Dengan kekuatan Itarim,
Brookie pun berhasil menghancurkan pedang Fang of Rakan. Brookie menyebut bahwa dia hanya tidak punya pilihan selain tunduk di hadapan kekuatan Rakan. Dia tidak mau lagi kembali menjalani kehidupan sebagai makhluk yang lemah. Suho sangat terkejut melihat pedang itu hancur. Namun karena perhatiannya teralihkan, Suho tidak menyadari serangan dari Brookie yang tepat mengenai perutnya. Ekspresi Suho pun berubah meringis kesakitan karena tulangnya seakan-akan hancur. Namun, ketika Suho memikirkan soal ayahnya yang bertarung di suatu tempat, membuat Suho bertahan dan masih berdiri setelah menerima pukulan keras dari Brookie. Sekarang, Suho mengeluarkan Shadow Serigala dan mengubahnya menjadi senjata gauntlet dan langsung memukul tubuh monster Brookie. Suho bertekad jika saat ini dia tidak boleh kalah. Mereka pun saling beradu tinju. Melihat pertarungan itu, Beru tampak gemetar. Kemudian dari pedang Fang of Rakan yang hancur, ada kekuatan yang mengalir. Apakah ini akhir dari keberlangsungan keturunan, bahkan masa depan Fang? Semuanya diserahkan pada Sung Suho sendirian. Pedang itu masih ingin bertarung. Kita pun diperlihatkan bagaimana penerus dari Lord Rakan yang juga ingin ikut bertarung. Sementara itu, Suho terus bertarung melawan Brookie. Mereka saling menyerang satu sama lain. Pedang Fang of Rakan merasa jika dia sudah terdorong oleh semangat bertarung dari Sung Suho dan menjadikan hal terakhir yang akan dia lakukan, yaitu memberikan kekuatannya yang tersisa pada penerusnya. Sihir dari pedang Fang of Rakan pun mengalir ke tubuh serigala muda sehingga membuat seluruh tubuhnya menjadi pulih. Setelah bertarung mati-matian melawan Brookie, Suho akhirnya tumbang dengan health point yang tersisa 21 dari 2350. Suho berpikir jika dirinya sudah menjadi kuat, namun dia tidak yakin bisa mengalahkan Brookie. Dengan tatapan mengerikan, Brookie mulai berjalan sambil mengatakan, untuk ukuran hama, Suho lebih jago dari perkiraannya. Brookie pun segera menerjang Suho untuk langsung membunuhnya. Di saat-saat genting seperti itu, tiba-tiba seekor serigala bertubuh besar melompat dan menggigit tangan Brookie. Suho pun heran karena dia diselamatkan oleh seekor serigala. Brookie tampak marah karena tangannya terluka oleh gigitan dari serigala Fang Monarch yang sudah pulih. Sebuah pesan kemudian muncul di mana penerus Fang Monarch telah menunjukkan rasa hormat pada semangat juang Suho. Apakah Suho akan menerima penerus Fang Monarch sebagai rekannya? Suho pun baru sadar jika penerus Fang Monarch adalah perubahan dari anak serigala yang telah dia tolong sebelumnya dan ingin bergabung menjadi anggota partinya. Apakah dengan bergabungnya penerus Fang Monarch akan membantu Suho mengalahkan Brookie yang telah mendapatkan kekuatan dari Itari Minasan? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.